Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Depani dari kelas manajemen 22D. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko operasional. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko operasional. Apa sih risiko operasional? Risiko operasional adalah tipe risiko yang muncul dari aktivitas internal perusahaan seperti proses bisnis, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Ini adalah risiko yang berasal dari kegagalan dalam menjalankan tugas harian dan tugas penting perusahaan seperti kesalahan manusia, kegagalan teknologi, dan kegagalan dalam mengikuti prosedur yang benar. Definisi secara lebih rinci adalah risiko yang terkait dengan kegagalan dalam menjalankan tugas operasional yang dapat menyebabkan kerugian atau dampak negatif bagi perusahaan. Ini dapat berupa kerugian finansial, kerugian reputasi, atau kerugian bisnis lainnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang contoh risiko operasional. Yang pertama ada kegagalan dalam menjalankan sistem informasi. Yang kedua ada kegagalan dalam melakukan transfer data yang aman. Yang ketiga ada kegagalan dalam mengikuti prosedur keamanan yang benar. Yang keempat ada kegagalan dalam mengelola sumber daya manusia. Dan yang kelima ada kegagalan dalam melakukan tugas harian secara efisien dan tepat waktu. Perusahaan yang harus memastikan bahwa mereka memiliki prosedur dan sistem yang efektif untuk mengelola dan mengatasi risiko operasional agar dapat meminimalisir kerugian dan memastikan kontinuitas bisnis. Selanjutnya yaitu aspek-aspek risiko operasional. Apa sih aspek-aspek risiko operasional? Aspek-aspek risiko operasional adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan diantisipasi dalam setiap aktivitas bisnis. Untuk apa? Untuk menghindari kerugian atau kerusakan. Dalam hal ini akan dibahas beberapa aspek utama risiko operasional. Yang pertama ada aspek teknis, yang kedua manajerial, yang ketiga regulasi, dan yang keempat ada reputasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu aspek teknis. Aspek teknis meliputi risiko yang berasal dari teknologi atau sistem yang digunakan dalam aktivitas bisnis. Misalnya, kerusakan pada mesin atau sistem yang menyebabkan produksi terhambat, atau gangguan pada sistem informasi yang mengakibatkan data hilang. Selanjutnya itu aspek manajerial. Apa sih aspek manajerial? Aspek manajerial melibatkan risiko yang berasal dari kebijakan dan tindakan manajemen. Misalnya apa? Misalnya kebijakan yang tidak sesuai dengan standar atau regulasi, atau kegagalan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Yang ketiga ada aspek regulasi. Aspek regulasi mencakup resiko yang berasal dari peraturan dan regulasi yang berlaku dalam bisnis. Misalnya, ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan atau ketidakpatuhan terhadap standar keamanan dan kesehatan kerja. Selanjutnya yaitu aspek reputasi. Aspek reputasi mencakup risiko yang berasal dari citra atau reputasi perusahaan. Misalnya apa? Misalnya pencemaran lingkungan yang mengakibatkan perusahaan dikenal buruk oleh masyarakat, atau tindakan yang tidak etis yang mengakibatkan perusahaan kehilangan kepercayaan konsumen. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengidentifikasi risiko operasional. Risiko operasional dapat mempengaruhi kinerja bisnis dan membuat perusahaan tidak dapat beroperasi secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut sejak dini dan mengatasinya. Berikut adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi yang bisa digunakan. Yang pertama ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode untuk mengidentifikasi risiko dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman. Ini membantu perusahaan untuk menilai situasi bisnis dan memastikan bahwa mereka memahami risiko yang terkait dengan bisnis mereka. Dalam analisis SWOT, perusahaan harus mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Kekuatan internal adalah aset atau kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat membantu mereka mencapai tujuan bisnis mereka. Kelemahan internal itu sendiri adalah faktor-faktor yang menghambat kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Selanjutnya, yaitu analisis risiko proses bisnis. Apa sih analisis risiko proses bisnis? Itu membantu perusahaan untuk menilai risiko yang terkait dengan proses bisnis mereka. Ini membantu perusahaan untuk memahami bagaimana risiko dapat mempengaruhi proses bisnis dan bagaimana mereka dapat mengatasi risiko tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada analisis risiko sistem. Analisis risiko sistem membantu perusahaan untuk menilai risiko yang terkait dengan sistem bisnis mereka. Ini membantu perusahaan untuk memahami bagaimana risiko dapat mempengaruhi sistem dan bagaimana mereka dapat mengatasi risiko tersebut. Analisa ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem yang digunakan oleh perusahaan, yaitu sistem informasi, sistem manajemen, sistem produksi. Dan tujuan analisa risiko pada sistem ini adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada sistem tersebut. Selanjutnya yaitu analisis risiko lingkungan eksternal. Analisis risiko lingkungan eksternal membantu perusahaan untuk menilai risiko yang berasal dari lingkungan eksternal. Ini membantu perusahaan untuk memahami bagaimana lingkungan eksternal dapat mempengaruhi bisnis mereka dan bagaimana mereka dapat mengatasi risiko tersebut. Analisis ini dilakukan dengan cara memeriksa faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan dan mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul akibat faktor tersebut. Cara mengatasi risiko operasional. Risiko operasional merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki rencana pengelolaan risiko yang tepat dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengatasinya. Berikut ada beberapa cara untuk mengatasi risiko operasional yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada mitigasi risiko operasional. Apa sih mitigasi risiko operasional? Yaitu salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi dampak risiko tersebut pada bisnis. Strategi ini dilakukan dengan mengimplementasikan tindakan preventif yang dapat meminimalkan risiko yang muncul dan memaksimalkan kesempatan bisnis. Yang pertama ada implementasi prosedur dan standar operasi. Apa sih prosedur dan standar operasi? Yaitu serangkaian tindakan yang diterapkan untuk mengatur dan mengelola kegiatan bisnis secara sistematis. Dalam menghadapi risiko operasional, perusahaan dapat mengimplementasikan prosedur dan standar operasi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh staf dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan staf, yaitu pendidikan dan pelatihan staf adalah suatu tindakan yang diterapkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf dalam menjalankan tugas-tugas operasional. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, perusahaan dapat membantu staf untuk mengenal risiko operasional dan memahami tindakan yang harus diambil untuk mengatasi risiko tersebut.
Yang ketiga ada peningkatan teknologi dan sistem. Peningkatan teknologi dan sistem adalah suatu tindakan yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola risiko operasional. Dalam menghadapi risiko operasional, perusahaan dapat meningkatkan teknologi dan sistem yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja operasional. Yang keempat ada diversifikasi portofolio bisnis, yaitu suatu tindakan yang diterapkan untuk meminimalkan risiko operasional dengan mengalokasikan investasi ke berbagai jenis bisnis dan yang berbeda. Selanjutnya yaitu transfer risiko operasional. Selain dengan mitigasi untuk mengurangi dampak risiko operasional, dapat mempertimbangkan untuk mentransfer risiko tersebut ke pihak lain. Ada beberapa cara untuk melakukan transfer risiko operasional, diantaranya melalui asuransi, kontrak, dan aliansi bisnis. Yang pertama ada asuransi. Salah satu cara yang paling umum untuk mentransfer risiko operasional adalah dengan asuransi. Dalam hal ini, perusahaan membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk melindungi mereka dari kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko yang ada. Yang kedua ada kontrak. Cara lain untuk mentransfer risiko operasional adalah melalui kontrak. Dalam hal ini, perusahaan menyerahkan sebagian risiko kepada mitra bisnisnya dengan membuat perjanjian tertulis. Yang ketiga ada aliansi bisnis. Cara lain untuk mentransfer risiko operasional adalah melalui aliansi bisnis. Dalam hal ini, perusahaan bermitra dengan perusahaan lain yang memiliki keahlian dalam mengelola risiko tertentu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam proses manajemen risiko operasional. Ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan dalam manajemen risiko operasional, yaitu pendekatan top down, yang kedua pendekatan bottom up, dan yang ketiga ada pendekatan enterprise risk management atau CRM. Pada bagian ini kita akan mengenal masing-masing pendekatan tersebut. Yang pertama ada pendekatan top down. Pendekatan top down adalah pendekatan yang dimulai dari pihak manajemen yang memutuskan kebijakan dan strategi perusahaan. Kemudian risiko yang ada di operasional perusahaan diidentifikasi dan dianalisis oleh pihak manajemen. Dari hasil analisis tersebut, pihak manajemen akan menentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengelola risiko yang ada. Selanjutnya yaitu pendekatan bottom up. Pendekatan bottom up adalah pendekatan yang dimulai dari pihak karyawan atau staf operasional yang bekerja di lapangan. Mereka yang mengetahui risiko-risiko yang muncul dalam operasional perusahaan. Yang ketiga ada pendekatan enterprise risk management, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak dalam perusahaan. Semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan seperti karyawan, manajemen, pemilik, dan lainnya turut serta dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang ada. Pendekatan ini menempatkan manajemen risiko sebagai bagian dari strategi perusahaan dan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh aspek operasional perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu cara melakukan evaluasi dan monitoring risiko operasional. Evaluasi dan monitoring risiko operasional adalah bagian penting dari risk management yang efektif di setiap organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, risiko operasional dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan perubahan dalam peraturan dan kebijakan. Oleh karena itu, melakukan evaluasi dan monitoring risiko secara teratur merupakan kunci untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut. Dan berikut ada beberapa cara untuk melakukan evaluasi dan monitoring risiko operasional. Yang pertama ada review dan update regulasi. Review dan update
regulasi adalah salah satu cara untuk melakukan evaluasi dan monitoring. Regulasi atau kebijakan yang diterapkan dalam organisasi harus selalu diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa aturan dan pedoman yang ada tetap relevan dan efektif dalam mengelola risiko. Selanjutnya, yaitu melakukan tes sistem secara berkala, yaitu untuk monitoring dan evaluasi risiko operasional adalah suatu proses di mana sebuah organisasi atau perusahaan akan secara rutin melakukan pengujian dan evaluasi terhadap sistem operasionalnya. Tujuannya adalah mengidentifikasi risiko yang ada, mengukur sejauh mana sistem tersebut efektif dalam mengelola risiko tersebut, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan dan teridentifikasi. Selanjutnya yaitu melakukan audit eksternal, yaitu suatu proses di mana suatu organisasi atau perusahaan menggunakan pihak eksternal seperti perusahaan konsultan atau lembaga audit independen untuk mengevaluasi sistem pengelolaan risiko yang ada di dalam organisasi. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memastikan bahwa organisasi telah mengelola risiko operasional yang efektif dan memenuhi persyaratan regulasi dan standar industri yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk melakukan audit eksternal, monitoring, dan evaluasi risiko operasional. Yang pertama ada penentuan lingkup audit, yaitu pihak eksternal dan organisasi yang bersangkutan perlu sepakat dalam melakukan ruang lingkup audit. Hal ini meliputi identifikasi risiko operasional yang akan diuji, sistem pengendalian risiko yang digunakan, serta dokumentasi yang relevan seperti kebijakan dan prosedur yang terkait. Selanjutnya yaitu pengumpulan data dan informasi, yaitu pihak eksternal akan mengumpulkan data dan informasi terkait dengan risiko operasional dan sistem pengendalian yang digunakan oleh organisasi. Hal ini dapat meliputi wawancara dengan karyawan, memeriksa dokumen, dan pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional. Yang ketiga ada evaluasi risiko operasional, yaitu pihak eksternal akan mengevaluasi risiko operasional yang diidentifikasi dengan menggunakan metode seperti analisis SWOT atau analisis CAP. Hal ini akan membantu dalam menentukan sejauh mana risiko tersebut telah diidentifikasi dan dikontrol oleh organisasi. Yang keempat ada evaluasi sistem pengendalian. Pihak eksternal akan mengevaluasi sistem pengendalian yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola risiko operasional. Evaluasi ini meliputi pemeriksaan kebijakan, prosedur, dan dokumen terkait lainnya. Pihak eksternal juga dapat menguji efektivitas serta pengendalian yang digunakan. Yang kelima ada identifikasi kelemahan dan rekomendasi perbaikan, yaitu setelah melakukan evaluasi risiko operasional dan sistem pengendalian, pihak eksternal akan mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Rekomendasi perbaikan ini dapat meliputi perubahan pada kebijakan dan prosedur, penambahan sistem pengendalian baru, atau pelatihan karyawan. Selanjutnya yaitu pelaporan hasil audit. Pihak eksternal akan menyusun laporan hasil audit dan mengirimkan kepada organisasi yang bersangkutan. Laporan ini akan berisi temuan audit, rekomendasi perbaikan, dan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk mengelola risiko dengan lebih efektif. Melakukan audit eksternal untuk monitoring dan evaluasi risiko operasional sangat penting bagi organisasi karena dapat membantu
dalam mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.